Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semua. Anda telah diterima di sekolah SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dengan Anda mengambil jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor. Yang mana jurusan tersebut jurusan yang unggulan karena di masa kini kendaraan-kendaraan di sekitar kita banyak sekali, terutama sepeda motor. Namun untuk lebih lanjut, sebelum Anda memasuki materi-materi yang lain, alangkah baiknya Anda juga mempelajari hal yang paling mendasar, yaitu mengenai dunia keteknikan. Di sini saya akan menyampaikan materi gambar teknik. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Hendri Purwanto, biasa dipanggil dengan Bapak Hendri. Saya adalah salah satu staf pengajar di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Untuk materi gambar teknik, kita akan mempelajari yaitu dengan kompetensi dasar. Yang pertama, memahami peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Yang kedua, memilih peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Oke, kita akan belajar mengenai pengertian dan fungsi gambar teknik. Apa itu gambar teknik? Pengertian dari gambar teknik yaitu gambar yang digunakan di dalam dunia teknik dengan mengacu pada standar yang telah disepakati. Maksudnya dengan mengacu standar yang telah disepakati, itu kita mengacu pada aturan-aturan standar baik nasional maupun standar internasional. Namun yang lazim di dunia teknik sekarang ini adalah yang digunakan adalah standar-standar internasional. Nanti untuk lebih lanjut, silakan nanti dibuka file buku tentang standar apa saja yang ada di dunia internasional. Kemudian fungsi dari gambar teknik. Fungsi yang pertama yaitu sebagai bahasa teknik. Kemudian fungsi yang kedua bahan informasi teknik. Kemudian yang ketiga adalah penuangan ide dan pengembangan. Yang dimaksud dengan bahasa teknik yaitu merupakan komunikasi, bahasa komunikasi. Yang dimaksud di sini bisa diartikan dari taruhlah dari negara A, kemudian gambar itu dibaca oleh negara B, negara C, akan memiliki satu kesamaan pemahaman. Jadi karena apa? Karena tadi mengacu pada standar yang telah disepakati, terutama di standar internasional. Kemudian bahan informasi teknik. Yang dimaksud bahan informasi itu sangat terkait dengan dari perancangan dari sang perancang atau insinyurnya, kemudian sang pelaksana atau yang membuat atau yang menjalankan produk tersebut. Kemudian penuangan ide dan pengembangan. Dengan gambar teknik tadi kita bisa membuat kreasi, inovasi ataupun menciptakan ide-ide teknik yang lainnya. Oke, untuk mengetahui peralatan dan kelengkapan gambar teknik, marilah kita pelajari satu persatu. Yang pertama untuk kelengkapan gambar teknik yaitu pensil. Tentunya anak-anakku sudah paham apa itu pensil. Yaitu di sini digunakan untuk menuliskan gambaran atau tulisan. Pensil itu sendiri terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama pensil batang, gambarnya seperti ini. Anak-anakku tentunya dari SMP dulu sudah sering melihat dan menggunakannya. Kemudian yang kedua pensil mekanik. Ini yang mungkin dari antara anak-anak semua belum melihat. Pensil mekanik ini memang khusus untuk mekanik, digunakan untuk membuat gambar. Kemudian di sini ada tabel kekerasan pensil. Lihat, untuk yang keras, sedang, yang lunak. Anak-anakku semua pasti sering atau paling sering menggunakan yang 2B. Ternyata untuk pensil 2B di sini kategori lunak. Dulu waktu kalian ujian misalnya menggunakan komputer yang masih menggunakan kertas, tentunya bisa menggunakan 2B ya. Ini lunak ternyata kategori di sini. Sedangkan yang sedang adalah 3H, 2H. Mungkin di waktu kita SD dulu, anak SD dulu ada pensil ada tulisannya H, seperti ini sedang. Kalau yang keras sudah 4H sampai 9H. Ini contoh penggunaan pensil seperti ini. Arah putarannya menggunakan pensil, meja gambar ini setiganya ya. Penggoresannya seperti ini contohnya. Kemudian alat gambar yang kedua yaitu penggaris T. Seperti ini, penggaris tapi bentuknya T. Digunakan untuk membuat garis yang panjang, lurus dengan bantuan ujung-ujung dari meja biar lurus dan
presisi ataupun siku. Kemudian yang ketiga adalah penggaris siku. Penggaris siku itu bisa digunakan untuk membuat garis lurus, kemudian membuat siku dengan bantuan dua garis siku. Dengan bantuan dua garis siku akan membuatlah garis yang membuat sudut siku-siku 90 derajat. Ini contoh penggunaan penggaris siku. Ini digabung dengan penggarisnya tadi. Maka di sini akan menghasilkan garis tegak lurus juga. Juga di sini kalau ditarik garis ke sini akan membentuk siku-siku atau 90 derajat. Kemudian yang keempat adalah jangka gambar. Ini anak-anak semua mungkin di waktu SMP dulu sudah menggunakan jangka gambar. Biasa digunakan untuk membuat lingkaran. Ini ujungnya seperti ini. Kemudian yang kelima adalah mal gambar ya. Di sini ada macam mal. Yang pertama mal huruf dan angka. Berarti waktu kita membuat huruf atau menuliskan huruf dan angka, kita mengacu ke mal ini. Biar apa? Biar hurufnya sama dan terstandar. Kemudian mal lengkung. Di sini untuk membuat lengkungan-lengkungan dalam gambar, radius-radius tertentu. Kemudian mal lingkaran. Anda waktu membuat lingkaran sudah ada ukurannya seperti ini. Dengan diameternya tersendiri, berbeda-beda. Jadi dengan mal lingkaran akan dibuatlah lingkaran yang betul-betul bulat atau yang betul circle ya. Kemudian mal bentuk, ini bentuk-bentuk. Bentuk lingkaran juga ada segitiga dan macam-macam. Ini mal bentuk mengikuti yang ada. Kemudian mal elips. Mal elips ini berfungsi untuk menggambar elips. Ikuti ukurannya berdasarkan yang ada di sini. Ukurannya bermacam-macam. Kemudian alat gambar yang berikutnya yaitu busur derajat. Busur derajat ini berfungsi untuk membantu kita membuat sudut ya. Sudut-sudut yang akan kita buat maka dibantu dengan menggunakan busur derajat. Tentunya anak-anakku sewaktu di SMP dulu sudah sering menggunakannya, jadi tidak asing lagi. Kemudian alat gambar yang berikutnya adalah rapido. Ini termasuk alat gambar yang tingkat tinggi ini. Ini ada ukurannya dari ujungnya ini ada 0,2, 0,25, 0,3 sampai 2. Ini menyesuaikan ukuran ujungnya itu menyesuaikan penggunaannya, misalnya untuk tebal garis, untuk membuat garis sumbu, garis ukur berbeda-beda. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian alat yang gambar yang berikutnya yang ke-8 yaitu meja gambar. Ini meja gambar yang standar. Di sini sudah ada setelannya untuk membuat menggeser-menggeser. Jadi ini meja gambar yang standar untuk membuat gambar secara manual. Kemudian tidak kalah pentingnya yaitu kertas gambar. Alat-alat tadi itu tidak ada gunanya kalau tidak ada kertas gambar. Nanti alat-alat tadi berguna untuk membuat gambar teknik di atas kertas tersebut. Dan di kertas gambar ini nanti ada ukuran-ukurannya dari A0 sampai A4, 2 juga ada, A3. Kita akan pelajari lebih lanjut di video atau sesi berikutnya. Oke, itu tadi materi dari gambar teknik di pertemuan yang pertama ini. Mudah-mudahan dengan tayangan tadi, urian tadi yang Bapak sampaikan menambah pengetahuan anak-anakku semua. Oke, saya akhiri. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.